dapat terlegitimasi dalam sebagai karya jurnalis. Nah, untuk itu lebih lanjut, apa yang dinamakan hate speech ini menurut peraturan perundang-undangan nasional adalah termasuk sebagai tindak pidana yang berbentuk dapat penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan. Justru narasumber kami dijadikan tersangka dan saya pun juga dijadikan tersangka sampai sekarang. Pertama kali membedakan mana yang konten yang diproduksi wartawan dan mana yang bukan adalah apakah ini menyatakan diri sebagai jurnalis atau enggak. Sebab begitu menyatakan diri sebagai jurnalis, maka dia harus. Nah, yang pertama, pandangan saya ya bahwa ini namanya juga sesuatu yang baru, yang pada saat undang-undang ITE ini diberlakukan. Sebenarnya yang namanya pidana itu kan ultimum remedium. Jadi pidana itu paling akhir. terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Anang mewakili Bapak Jamintel, luar biasa. Terima kasih Pak Anang selalu menyertai SMSI. Selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada Profesor Henry Subiakto, anggota Dewan Wakil Ketua Dewan Pakar Pak Rudi Kamri, beliau praktisi media baru. Kita menghadiri dialog nasional SMSI Songsong HPN 2026 ini membahas media baru versus Undang-Undang ITE. Harapan kita pada diskusi rangkaian menyongsong HPN ini, terima kasih ada Prof. Yudi Krisnandi. Terima kasih Prof. sudah hadir juga di ruang, dan kawan-kawan SMSI, Ketua SMSI Provinsi Kabupaten yang hadir. Mohon maaf, bisa di ini ya, biar saya lihat yang hadir. Takut saya terlewatkan, nanti kan ada senior-senior, saya enggak sapa, saya dosa nanti. Bapak Haji Nasir, rekan dan senior SMSI, pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa dialog ini merupakan rangkaian kegiatan kita menyongsong Hari Pers Nasional, di mana kita dialog khusus tentang media baru. Dan sebagaimana kita ketahui, media baru itu dan platform global sebuah keniscayaan dalam rangka kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Artinya kita tidak akan pernah bisa meninggalkan media baru itu. Nah, dengan media baru sebagai sebuah keniscayaan, kita juga tidak ingin mengorbankan karya-karya jurnalistik dan media-media yang membawa aspirasi publik, suara-suara publik untuk kepentingan bangsa dan negara. Seperti banyak tokoh, ada Pak Rudi Kamri, ada Hersu Beno Arif, ada juga Pak Abram Samad. Mereka dalam persepsi SMSI itu media baru yang mestinya kita tempatkan di posisi media. Tetapi bagaimana menempatkannya di media dan bagian dari konstituen Dewan Pers sehingga kerja insan media baru ini ditempatkan sebagai kerja jurnalis. Yang kerja jurnalis atas karya-karyanya juga nanti dapat terlegitimasi dalam sebagai karya jurnalis. Nah, untuk itu ada Profesor Henry, di mana beliau yang, karena kalau keliru kita media baru ini akan, kalau tidak terlegitimasi di Dewan Pers sangat mudah sekali ya Prof dikriminalisasi. Nah, ahli yang merancang termasuk ketua perumus undang-undang ITE ada Prof Henry, beliau sangat intens sampai terakhir perubahan undang-undang ITE beliau yang terlibat. Nah, untuk itu kenapa ini ada dialog nasional untuk Songsong HPN, kita adakan 4 sesi dalam menyambut HPN ini. Pada puncaknya HPN akan kita buat rumusan ya Prof, seperti itu. Rumusan ini akan kita serahkan ke Dewan Pers kalau ada waktunya, nanti entah lewat Ketua Dewan Pers atau lewat penanggung jawab HPN menyerahkan kepada Presiden. Dan
Prof. Henry sebagai penanggung jawab sekaligus perumus daripada media baru ini, nanti mudah-mudahan dapat menyampaikan di mana sisi-sisi kelemahan, kekuatan, dan hak kita untuk menempatkan ini sebagai media dan juga karya jurnalistik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti pengalaman Pak Rudi Kamri dan beliau hadir ke sini juga memberi pencerahan kepada kawan-kawan setanah air, sehingga nanti pengalaman beliau mengelola media baru ya plus minus ya, artinya beliau kita kenal sebagai aktivis sosial, media sosial yang sangat pantang, ya tidak menutup kemungkinan ini memang harus kita sama-sama menempatkan beliau di masa depan. Media-media seperti beliau ini kita ikut bersama-sama menggendongnya ke dalam ranah jurnalistik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki diskusi nasional media baru dan UU ITE, alangkah lebih baiknya kita lanjut ke keynote speaker sekaligus membuka acara diskusi nasional dengan topik media baru dan UU ITE. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Prof. Dr. Reda Martovani SH LMM, yang dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Kapus Penkum Kejagung, yaitu Bapak Anang Supriyatna SH MH. Kami persilahkan. Baik, ya mulai. Izin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Jamintel tidak bisa menghadiri. Kebetulan beliau mewakili Pak Jaksa Agung, ada acara dinas rapat di luar. Izin saya selaku Kapus Penkum menyampaikan keynote speaker dari Pak Jamintel. Halo. Lanjut. Halo Pak, lanjut Pak. Bagus Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina SMSI dan jajaran atau yang mewakili, Ketua Dewan Penasehat SMI dan jajaran atau yang mewakili, Ketua Dewan Pertimbangan SMSI dan jajaran atau yang mewakili, Ketua Dewan Pakar SMSI dan jajaran atau yang mewakili, Ketua Umum Dewan Pengurus dan Sekretaris Jenderal SMSI dan jajaran, para narasumber, para peserta diskusi nasional SMSI, serta para hadirin dan undangan lainnya yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada kesempatan yang baik ini dapat bertemu dalam rangka diskusi nasional menyongsong Hari Pers Nasional 2026 dan menanggapi dinamika perkembangan media digital dan penerapan Undang-Undang ITE dengan fokus topik media baru dan Undang-Undang ITE. Untuk itu, berkenan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dewan Pengurus Pusat beserta jajaran maupun unsur-unsur lainnya yang turut memberikan kontribusinya sehingga diskusi nasional menyongsong Hari Pers Nasional 2026 dan menanggapi dinamika perkembangan media digital dan penerapan Undang-Undang ITE dengan fokus topik media baru dan Undang-Undang ITE ini dapat terselenggara sebagai wadah atau sarana dalam rangka menciptakan iklim bisnis media cyber yang sehat dan profesional, yang pada pokoknya juga sebagai bentuk representasi tanggung jawab sosial kepada masyarakat, aktualisasi cita-cita luhur bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbekal forum diskusi nasional ini, maka memang sudah seharusnya kita semuanya sekurang-kurangnya akan cukup pengetahuan dan wawasannya sehingga dapat lebih bijak, arif, dan waspada dalam melihat persoalan-persoalan atau fenomena yang terjadi di ruang digital
dan tidak sedikit memang diantaranya berujung pada terjadinya kejahatan dan tindak perilaku menyimpang lainnya yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Berhubung begitu luasnya cakupan bahasa topik media digital dan Undang-Undang ITE, dan mengingat kontribusi saya dalam forum ini untuk memberikan sambutan pembukaan sekaligus keynote speaker, maka untuk itu dalam kesempatan ini dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan mengingat kapasitas saya sebagai akademisi sekaligus praktisi, saya mencoba mengkolaborasikan materi sesuai dengan kondisi aktual saat ini yang juga telah saya sampaikan ke dalam beberapa kesempatan baik di media cetak maupun online. Hadirin para peserta diskusi nasional SSMI yang saya hormati, merujuk surat permohonan yang saya terima dari penyelenggara kegiatan diskusi nasional ini, berkenan dapat saya menyampaikan hakikat dari penyelenggaraan forum ini adalah bagaimana menciptakan iklim pemanfaatan media baru atau digital yang sehat, kondusif, berorientasi edukasi, sehingga berkesesuaian dengan apa yang menjadi filosofi atau tujuan akhir dari diterapkannya perundang-undangan bidang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, bahwa tidak terbantahkan jika media digital sebagai media baru merupakan representasi dari penghormatan atas nilai-nilai kemerdekaan, menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat. Dalam kehidupan atau rutinitas kita sehari-hari, tentu saja hak dan kebebasan dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital dilaksanakan dengan memperhatikan rambu-rambu atau batasan-batasan yang sudah diatur dan diterapkan oleh Undang-Undang ITE. Kita semuanya menyadari kalau pembatasan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kita pun mengetahui dan memahami kalau pada hakikatnya Undang-Undang ITE yang sudah mengalami serangkaian perubahan sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan-perubahan tadi sebenarnya merupakan respon normatif negara atau pemerintah dalam memitigasi perubahan pola penggunaan media digital di masyarakat yang berlangsung cepat, masifnya penggunaan transaksi keuangan secara elektronik, dan desakan masyarakat dunia internasional saat ini menghendaki kemudahan bersosialisasi dan berbisnis dalam ruang digital. Perlindungan hak cipta, pemanfaatan dokumen elektronik, dan seterusnya menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah. Namun demikian, dari kacamata hukum, terutama hukum pidana, maka perubahan-perubahan ini merupakan antisipasi atas potensi terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan di media digital karena menciderai penghargaan atas hak-hak orang lain serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum, seperti judi online, penipuan, peretasan data pribadi, penghinaan, atau pencemaran nama baik, sampai dengan penyebaran berita bohong yang menimbulkan kebencian dan permusuhan atau hoax. Khusus yang terakhir tadi, yaitu penyebaran berita bohong yang menimbulkan kebencian dan permusuhan atau hoax, ini memang rawan terjadi di masyarakat karena memang belum sepenuhnya disadari atau dipahami bahwa tindakan-tindakan yang tadinya dianggap sebagai perbuatan biasa-biasa saja di ruang media sosial, namun sebenarnya berkategori atau sudah sangat mendekati esensi kejahatan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, urgensi menghubungkan topik diskusi nasional ini dengan pemanfaatan media sosial ini setidak-tidaknya dilatar belakangi oleh dua faktor utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut rilis dan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau AIPJII tahun 2024, dari total populasi 278,6 juta jiwa, sekitar 221 juta orang kini telah terhubung dengan jaringan internet. Sementara berbicara dari segi umur,
Orang yang berselancar di dunia maya mayoritas persentasinya adalah yang pertama Gen Z kelahiran tahun 1907 sampai 2012 sebesar 34,40%. Kedua generasi milenial kelahiran tahun 1981 sampai 1996 sebesar 30,62%. Ketiga Gen X kelahiran tahun 1965 sampai 1980 sebesar 18,98%. Keempat Post Gen Z kelahiran kurang dari tahun 2023 sebesar 9,17%. Kelima Baby Boomers kelahiran tahun 1964 sampai 1986 sampai 1964 sebesar 6,58%. Terakhir Pre-Boomer kelahiran tahun 1945 sebanyak 0,24%. Kemudian dalam sebuah studi yang dilakukan oleh UNICEF bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang sekarang kini Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2024 ditemukan bahwa 98% dari anak-anak dan remaja tahu tentang internet dan 79,5% diantaranya adalah pengguna internet. Kedua, perkembangan teknologi hardware dan software telekomunikasi seperti laptop, handphone, tablet, beragam aplikasi dan seterusnya semakin kian berkembang dan ditambah dengan harga jualnya yang umumnya dapat dibeli atau dengan kata lain perangkat-perangkat tadi menjadi sebuah kebutuhan pokok sehingga harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari seperti berkomunikasi sampai dengan bertransaksi jual beli. Oleh karena itu dengan pertumbuhan signifikan pengguna media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, MySpace, Twitter, dan sejenisnya menyumbang peningkatan intensitas ekspresi komunikasi di media sosial. Meskipun demikian, peningkatan intensitas ini juga berbarengan dengan munculnya perbuatan seperti perundungan sampai dengan ujaran kebencian dan hate speech. Dikatakan demikian sebab merujuk rilis dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak bersama dengan Child Fund Internasional tahun 2023 yang dilakukan terhadap 1.600 remaja berusia 13 hingga 24 tahun di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur, terungkap 49,1% remaja mengaku sebagai pelaku perundungan dan sebanyak 51% sebagai korban perundungan. Lebih lanjut, apa yang dinamakan hate speech ini menurut peraturan perundang-undangan nasional adalah termasuk sebagai tindak pidana yang berbentuk dapat penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, berita bohong yang bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual. Diketahui bahwa faktor penyebaran hoax dan ujaran kebencian disebabkan beberapa faktor. Antara lain faktor pertama, faktor internal atau individu, di mana individu masih kurang banyak baca atau literasi dan faktor keinginan. Kondisi ini dapat menjadi dasar yang menyebabkan akhirnya kita tidak dapat membedakan mana berita yang benar sesuai fakta, mana yang bohong atau mana berisi ujaran kebencian, mana yang bukan. Kemudian faktor kedua tentunya faktor utama dari kejahatan hoax dan ujaran kebencian yaitu melalui faktor adanya media sosial, di mana berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial sangat bergantung terhadap koneksi internet untuk penyebarannya dan menggunakan media sosial sebagai wadahnya. Faktor lain yang faktor lingkungan digital dapat mempengaruhi masyarakat dalam penggunaan media sosial. Sama halnya di lingkungan pelajar, lingkungan media sosial juga terdiri dari beberapa kelompok. Pengguna lain yang mendapatkan informasi acap kali memiliki kecenderungan yang sama dengan menyebarkan informasi ke lingkungan media sosialnya tanpa menelisik lebih lanjut tentang informasi dan berita yang ia terima. Langsung membagikan kembali informasi yang didapatinya itu. Tanpa menegaskan pendekatan represif atau pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE, maka pendekatan pencegahan atau pembinaan harus diutamakan dan dioptimalkan, salah satunya melalui organisasi non-pemerintah seperti serikat
Media Cyber Indonesia atau SSMI dengan menghadirkan forum diskusi nasional yang kita hadiri bersama-sama ini, dan forum ini menjadi lebih paripurna apabila materi-materi diskusi juga berujung atau menyinggung terkait peningkatan literasi digital. Mengapa demikian? Ini karena hal tersebut perlu dilakukan agar kita semua lebih peka ketika menyaring informasi dan cakap dalam membedakan informasi akurat atau tidak, sehingga pada akhirnya ketika literasi digital tersebut dapat ditingkatkan, maka forum diskusi nasional menyongsong Hari Pers Nasional 2026 dan menanggapi dinamika perkembangan digital dan penerapan Undang-Undang ITE ini baik langsung ataupun tidak langsung membentuk budaya hukum atau legal culture, dan dengan sendirinya dapat menimbulkan kesadaran pesertanya dan mencegah penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian di ruang digital. Hadirin para peserta diskusi nasional SMSI yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan dan keynote speaker ini, maka sekali lagi dapat ditekankan bahwa penyelenggaraan forum diskusi nasional ini merupakan bagian integral dari usaha membentuk budaya taat hukum untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, cerdas, dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi kegiatan dinamika perkembangan media digital dan penerapan Undang-Undang ITE. Semoga Tuhan senantiasa selalu memberkahi ikhtiar kita semua dalam melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wakil Ketua pada Dewan Pembina Serikat Media Cyber Indonesia, tertanda Profesor Dr. Reda Mantopani, SHLLM. Terima kasih. Demikian saya sampaikan sambutan keynote speaker dari Pak Jam Itel, Bapak dan Ibu yang hadir pada forum diskusi nasional ini.